Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya masih bersama Mas Yono lagi, dan pada kesempatan kali ini juga kami akan membahas seputar fungisida yang satu ini, yaitu fungisida Octave 50 BP, yang mana dengan bahan aktif Prochlorasman klorida 50%. Nah, jadi kemasannya seperti ini, yang diproduksi oleh PT FMC. Dan pada kesempatan kali ini saya mau tanya-tanya ke Mas Yono sebagai pengguna Octave itu seperti apa dan kenapa sampai sekarang masih menggunakan Octave. Jadi sejak kapan Mas menggunakan Octave? Sejak saya nanam bawang, lebih tepatnya tahun kedua saya nanam bawang. Waktu pas ada serangan layu fusarium penginul atau lodoh yang cukup meresahkan dulu, ada rekomendasi 5 tahun yang lalu lah, ada rekomendasi dari teman Octave karena dia dulunya baru keluar, jadi saya langsung cari dan alhamdulillah inul saya bisa terkendalikan dan berhenti. Di untuk hama sasaran dari Octave itu Penyakit lah. Penyakit ataupun jamur sasaran dari Octave itu ada di layu fusarium atau di sini nginul ya Mas. Nah, Nginul, dan juga untuk di tanaman cabai itu di antraknos, dan juga ada di tanaman mangga dan tanaman pisang. Cuman kalau di sini fokusnya di bawang merah sama cabai. Dan khusus untuk cerita Mas Yono tadi itu di tanaman bawang merah yang terkena layu fusarium. Nah, ketika waktu itu di aplikasi berapa kali? saya aplikasinya itu malah agak sering dulu. Pas waktu kena serangan itu saya bisa 2 kali dalam seminggu ya. Pokoknya kalau saya ya sampai sekarang ini, dimulai dari minggu kedua itu saya sudah pakai, saya ulangi lagi di minggu ketiga saya pakai lagi. Pokoknya setiap minggu walaupun cuma sekali aplikasinya saya menggunakan Octave. Kalaupun ada serangan walaupun sedikit saya menggunakan 2 kali dalam seminggu. Karena lahan yang saya pakai itu, lahan yang saya gunakan itu dia lahan jandam di situ. Jadi bukan lahan yang benar baru, bukan. Jadi sudah beberapa tahun kami tanami bawang merah. Jadi untuk jamur yang khususnya untuk tular tanah itu sudah pasti ada. Dan menurut pengalaman saya, si Octave ini dia bisa mengendalikan jamur di tular tanah. Itu yang sepengetahuan saya. Oke, jadi memang untuk ketika ada serangan dari layu fusarium, memang lebih bagus intervalnya 1 minggu di 2 kali aplikasi. Dan ketika perawatan atau untuk pencegahan, memang 1 minggu, interval 1 minggu sekali itu untuk pencegahan. Karena memang salah satu penularan dari layu fusarium itu memang dari tanah. Biasanya memang ketika tanah itu musim kemarin itu terkena layu fusarium, di musim selanjutnya itu berpotensi terkena layu fusarium. Dan itu ketika kondisinya memungkinkan. Kalau kondisinya lembab akan lebih cepat dari penularan dari layu fusarium itu sendiri. Berarti untuk dosis atau yang dipakai 1 tangki berapa? Saya kalau dosis tepatnya saya nggak begitu paham ya. Kalau saya pribadi menggunakan 3 sendok makan itu. 3 sendok makan. Dan untuk dosis, untuk konsentrasi itu memang 2 gram per liter, atau mungkin dikali 16 itu ada 32 gram per 16 liter. Ya, mungkin dikira-kira saja itu 2-3 sendok untuk 1 kali semprot untuk tangki 16 liter. Jadi untuk layu fusarium atau inul sendiri itu kan banyak faktor penyebabnya. Bisa karena memang bibitnya yang kurang bagus sehingga dia gampang terkena jamur fusarium. Bisa emang karena dia emang tanahnya juga bermasalah. Jadi fusarium itu sendiri gejala awalnya bisa kita lihat. Kalau saya ya, ini misalkan tanam bawang merah, waktu mulai akan terkena, waktu mulai di fase awal terkena,
misalkan ini pangkal bawang, dia akan pertumbuhannya itu naik spot, naik tinggi, kemudian dia akan sedikit melintir begini, melintir sedikit begini atasnya. Ininya tinggi, kemudian dia berwarna kuning. Kalau yang normalnya itu kan dia di bawahnya kan warna putih. Kalau nginul gejala awalnya itu dia di sini berubah menjadi kuning, pertumbuhannya cukup tinggi dan atasnya dia akan melintir begitu. Nah, di saat seperti itu langsung kita aplikasikan menggunakan Octave. Karena apa? Karena Octave dia lebih sifatnya lebih sistemik, jadi bisa melindungi lebih lama. Memang untuk bahan aktif Propolis sendiri di pasaran banyak, ada, cuman yang sistemik yang tahu saya Octave. Itu yang tahu saya. Oke, jadi seperti itu. Mohon maaf ini kondisinya anginnya sudah mulai kencang karena musim kemarau. Jadi seperti itu untuk kesimpulan dari Octave ini. Memang sasarannya ada di layu fusarium dan untuk antraknos pada tanaman cabai. Dan untuk penggunaan di 2-3 sendok untuk satu tangki 16 liter. Dan perlu saya tambahkan untuk bawang merah yang sudah terkena jadi sudah terkena begini, dia nanti pertumbuhan umbunya akan sangat tidak bagus. Walaupun masih gejala, walaupun nanti dia bisa berkembang, tapi warnanya dia menjadi putih. Kalau misalkan ini dibiarkan, selain dia bisa menular cepat ke tanaman yang lain, umbunya juga dia bisa menjadi busuk. Jadi pantat si bawang merah itu dia akan menjadi busuk. Itu kalau si layu fusarium. Memang kalau bisa memang ya lebih baik mencegah ya, karena ketika tanaman itu sudah terkena jamur, otomatis tanaman itu akan terganggu dan otomatis juga mengganggu di umbi pada tanaman bawang merah itu. Dan ketika sudah dicegah, maka potensi akan terserang dari layu fusarium itu akan semakin kecil. Ya, karena apa? Karena layu fusarium itu penyakit jamur yang bisa ditularkan lewat tanah, lewat angin. Di spora ini dia bisa menyebar lewat angin. Jadi kalau misalkan ya, khusus untuk petani bawang merah, khususnya di masa-masa degeneratif, jadi tanaman sudah mulai rimbun, tingkat kelembabannya juga sudah tinggi. Kalau misalkan cuacanya itu agak-agak, misalkan di siang hari panas, terus sorenya ada hujan, ditambah angin, dan lahan Anda sebelum sudah pernah terkena untuk layu fusarium, saya sarankan gunakan Octave selalu. Oke, jadi seperti itu pembahasan singkat soal Octave, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Angin gede ora nggo kono.